Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Belara 69 Channel. Semoga Belara 69 Channel ini kedepannya semakin lancar dan subscribe-nya semakin banyak. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kita masing-masing. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari Belara 69 Channel, jika ada kata-kata atau perilaku kita yang kurang berkenan di hati pemirsa dimanapun Anda berada, Belara 69 Channel minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini kita mau cerita tentang ibaratnya kesurupan, orang yang kesurupan di daerah mana? Dander. Ya, itu orang daerah Bojonegoro dan sekitarnya punya berita ada permasalahan dari apa dan penyebabnya apa. Gue kan mau tanya-tanya tentang apa yang harus ditanyakan biar saya bisa menjawab. Ini Mas Toh, untuk menyikapi tentang kabar yang lagi viral yang berada di tepatnya di Dander tentang hal kesurupan yang berada di salah satu pabrik yang di Dander. Itu penyebabnya apa Mas Toh, yang kok bisa karyawan itu kesurupan itu? Apa dari segi pikiran di dalam rumah tangganya, lalu di area kerjanya, atau dalam hal segi Mas Toh, gimana Mas Toh menurut panjenengan? Ya, terima kasih Kak. Ini penjelasan dari saya. Ini yang saya ketahui tentang kesurupan itu ternyata gini ya. Pabrik itu harus ibaratnya syukuran. Harusnya itu ibaratnya kita harus sodako, ibaratnya kayak gitu. Waktunya sodako tapi tidak sodako, dan ibaratnya makhluk gaib itu juga pengen ibaratnya ngomong, cuma orang-orang yang pekerja yang di pabrik itu ibaratnya tidak paham maunya dia itu apa. Seharusnya yang punya pabrik itu harus paham gitu kan. Bukan kita menyalahkan, bukan, cuma waktunya bersedekah itu dari apa saja, dari makanan dan sebagainya, sembako. Nah, maka dari itu, dari gaibnya dia itu mengincar orang yang pikirannya kosong atau yang bermasalah, kayak gitu, yang sedang banyak pikiran. Iya. Dan di pabrik itu juga ada makamnya juga di dalamnya. Cuma nggak tahu yang punya pabrik itu mengetahui di situ ada makamnya atau tidak, saya belum tahu. Cuma yang saya lihat kok di situ ada makam kuno di pabrik itu. Mungkin ini Mas Toh, kalau soal masalah di dalam pabrik itu ada makam, mungkin makam itu sudah tidak berbentuk makam, makanya dari pabriknya sendiri dibangunlah pabrik tersebut. Ya benar. Zaman dahulu itu zaman
Belanda pas zaman itu. Waktu itu zaman Belanda makam itu. Nggak tahu. Cuma yang saya ketahui yang makam yang paling kuno itu makam seorang wanita. Yang ada di area seperti Iya, di area pabrik itu. lingkungan pabrik. Jadi gini ya, intinya orang di pabrik itu banyak yang kesurupan. Seharusnya kita harus tahu sebenarnya dia itu minta apa. Seharusnya kita tahu dia itu minta doa dari kita melewati sakuran atau gimana. Ya, intinya dia minta doa. Selama itu ada makam di lingkungan perusahaan itu, tapi kita nggak tahu sudah terbakar. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi hal semacam itu, biar tidak banyak yang kesurupan ibaratnya gitu. Antisipasinya gimana untuk kita nggak tahu kalau itu. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan biar ininya gitu. Ya gini Pak, kalau langkah pertama itu yang kalau kita tidak mengetahui ya gini Pak, ya tasakuran itu Pak dari pihak pabrik. Kalau kita tidak mengetahui penjelasan dari saya tadi kayak gitu Pak, tentang tasakuran, biar orang yang bekerja di pabrik itu selamat, beri keselamatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya gitu. Terus kita harus juga mendoakan roh-roh suci yang ada di sekitaran pabrik atau leluhur kita kayak gitu. Masalah ibaratnya tasakuran tadi, kita mendoakan roh suci atau leluhur kita biar tidak terjadi ibaratnya hal yang negatif. Itu juga tentang ibaratnya pekerjanya, sebelum kita bekerja kan alangkah baiknya kita dari rumah kita berdoa dulu kan. Atau di tempat pabrik itu kita harus berdoa. Mungkin saja di pabrik itu juga ada orang yang mengarahkan tentang itu kan. Cuma dari ibaratnya kalau orang Jawa ya, orang Jawa itu mungkin sudah ibaratnya dipagri atau gimana kayak gitu. Semestinya sudah dipagri kalau istilah Jawanya. Kalau istilah ibaratnya Islamnya itu melalui ibaratnya tasakuran atau sedekah itu. Kita jangan ibaratnya salah, berarti salah pemahaman buat berusaha dimanapun Anda berada. Sebabnya ini intinya itu sama, tujuannya juga sama, cuma berbeda Islam sama Jawa, tata caranya beda, cuma tujuannya sama. Yang kalau secara Islam kita mendoakan, kalau istilah Jawa kita ibaratnya mendoakan melalui ritual. Mungkin ada yang harus ditanyakan lagi buat rekan-rekan semuanya. Ya, ada lagi Mas. Ya. Apa yang sampean Mas itu sampaikan itu memang betul. Tapi dalam pertanyaan saya ini ada satu, yaitu yang pertama, apakah pekerja ini
tidak ada semacam apa ibaratnya ya apa memberi penjelasan biar tidak kesurupan lagi gitu loh, maksud saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari perusahaan ini juga harus apa yang harus dilakukan untuk kalau orang yang mau masuk bekerja itu biar tidak takut. Itu aja. Ya Pak. Kalau penjelasan dari saya gini Pak, biar orang pabrik itu tidak takut bekerja lagi di tempat pabrik itu, seharinya ada orang yang ibaratnya memberi ibaratnya semangat atau mengarahkan tentang hal yang tidak negatif Pak. Ya harus kita berdoa atau gimana kayak gitu Pak. Nah itu satu. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Biar selamat kerjanya. Iya. Biar selamat kerjanya, ya alangkah baiknya orang selingkuh ibaratnya pabrik itu harus sebelum bekerja harus berdoa dulu dari rumah atau di tempat kerja itu Pak. Ya kalau masalah tadi sudah saya jelaskan tentang itu Pak. Masalahnya gini Pak, yang lebih baik tasakuran kalau tentang agama Islam. Kalau Jawanya dipagri Pak, istilah Jawanya dipagri biar nggak ada hal-hal yang negatif lagi, atau juga ada harus orang tertentu yang mengarahkan pekerja-pekerja itu biar lebih semangat, biar tidak berpikiran negatif kayak gitu Pak. Mungkin penjelasan dari saya sudah cukup atau ada tambahan lagi buat rekan-rekan biara. Ini untuk penanggulangan ibaratnya selanjutnya biar tidak terjadi kesurupan lagi kan ya. Kalau menurut saya alangkah baiknya ibaratnya pekerja atau yang punya perusahaan ibaratnya gimana ya, sama-sama mengadakan tasakuran itu banyak kan dengan tasakuran ya, kita bisa jadi tasakuran itu melewati pengajian atau bersolawatan atau mengadakan ya gitu biar ibaratnya yang kita kerjakan nanti biar tidak ada masalah, diberi kelancaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Mungkin saran dari saya itu biar tidak terjadi kesurupan lagi. Permasalahannya sebenarnya itu walau di pabrik atau di kerjaan mana saja itu nomor satu minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlindungan melewati tasakuran atau kita berdoa sendiri gitu. Intinya berdoa dulu dan penjelasan dari saya segitu aja. Mungkin ada yang harus ditanyakan lagi gimana Cukup Mas. buat pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kata-kata saya ini motivasi buat pemirsa dimanapun Anda berada
Jika Belara 69 channel ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa dimanapun Anda berada, karena Belara 69 channel minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe ke YouTube kami Belara 69 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.